Halo? Wan. Wan. Pergi sampai saya mau berita. Membeli ita apa peng maju kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng anak peng di nan buat tahap ini yang tiba. Dia bilang ibu kok sayang ke anak kirim duit 50 juta. Kok ibu sayang anak kirim cepat-cepat duit. Kalau nggak ibu kirim anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Kita ini dari Polda, kan tahu ini toko melanggar peraturan gitu. Tidak boleh jualan begini, kata dia. Sekarang buka baju. Kita berdua sama yang nungguin toko ini disuruh buka baju, diikat di kepala, di mata, biar matanya tertutup, disuruh tidur di bagasi belakang. Saudara, disinilah toko Imam Maskur berjualan kosmetik. Dia sempat dianiaya dan diculik hingga kehilangan nyawa. Yang ke Pak dah minta man. Bopre. Rele telepon awak yang lepas. Dia. Saudara, 12 Agustus lalu, Imam Maskur, seorang pemuda asal Aceh, diculik dan dianiaya hingga tewas oleh 3 oknum TNI, salah satunya bertugas sebagai pas pampres. Beberapa dugaan tentang motif pembunuhan ini bermunculan. Kami coba untuk menelusuri sebenarnya ada apa sih di balik motif pembunuhan Imam Maskur. Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Kasus penculikan dan penganiayaan yang berujung pada kematian seorang pedagang kosmetik dan obat-obatan asal Aceh, Imam Maskur, masih menyisakan tanda tanya. Mengapa Imam menjadi target penculikan dan apa yang menghubungkan pelaku dengan korban? Polisi dan Pomdam Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni 3 oknum anggota TNI, Praka RM, Praka J, dan Praka HS, serta seorang warga sipil. Belakangan polisi menemukan 2 warga sipil lainnya yang berkaitan dengan para tersangka. Keduanya disebut sebagai penada barang hasil kejahatan dari tersangka. Kasus penculikan ini berawal pada 12 Agustus lalu. Saat itu 3 pelaku mendatangi toko kosmetik korban di daerah Rempoa, Tangerang Selatan. Dengan mengaku sebagai polisi, ketiganya menerobos masuk toko kosmetik tersebut dan menculik Imam. Para saksi warga sekitar sempat berusaha mencegah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena para pelaku mengaku sebagai polisi. Korban sempat menghubungi sepupunya, adik, dan ibunya untuk meminta uang 50 juta sebagai tebusan agar ia dibebaskan. Pelaku juga sempat menghubungi ibu korban. Jika uang tebusan tidak diberikan, Imam akan dibunuh. 14 Agustus, sepupu korban Said Sulaiman yang merantau dengan Imam Maskur melapor ke Polda Metro Jaya. Sehari kemudian, jenazah Imam Maskur ditemukan terapung di sungai kawasan Karawang, Jawa Barat. Belakangan diketahui, selain menculik Imam, para pelaku juga menculik 1 orang lainnya bernama Al-Qaidar. Namun, menurut keterangan Pomdam Jaya, ia dilepaskan pelaku di wilayah Cikeas, Bogor, lantaran mengalami sesak nafas. Sama seperti korbannya, ketiga oknum TNI yang menjadi pelaku berasal dari Aceh. Mereka teman-teman satu angkatan. Pomdam Jaya menyebut antara pelaku dan korban tidak saling kenal secara pribadi. Namun, para pelaku mengetahui korban dari komunitas. Mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Penculikan terhadap Imam diduga terkait dengan bisnis obat-obatan ilegal. Imam diduga pedagang gelap obat keras. Untuk mengetahui lebih jauh sosok Imam dan bisnis yang dijalankannya, serta komunitas yang menaunginya, kami mendatangi toko korban di Tangerang Selatan.
disinilah toko Imam Maskur berjualan kosmetik. Dia sempat dianiaya dan diculik hingga kehilangan nyawa. Saya akan bertanya kepada warga sekitar yang sempat mengetahui tentang kejadian tersebut. Kami bertemu dengan Nanang, seorang juru parkir yang biasa memangkal di depan toko. Nanang menyebut Imam merupakan sosok yang ramah dan baik hati. Kalau dari kepribadiannya almarhum tuh baik emang. Saya tahu sering ngobrol berbaur dengan masyarakat. Tapi dia emang beneran jualnya kosmetik, Bang? Kosmetik, kadang-kadang ada cewek anak muda juga beli di situ kayak kosmetik minyak wangi. Saya juga kalau beli obat batuk buat anak saya di situ ada. Bang, di situ biasanya yang beli di situ siapa aja, Bang? Yang bolak-balik. Ada nggak kelihatan kayak orang beli obat-obatan? Saya sih kebanyakan anak perempuan yang kadang dari mobil juga beli. Dan anak muda kan. Saat Imam Maskur diculik, Nanang tidak ada di lokasi kejadian. Sepengetahuannya, pemuda asal Biren Aceh tersebut tidak pernah terlibat masalah. Itu baru pertama kali. Dia sebelumnya selama di situ kagak pernah ada masalah kayak gini. Udah berapa lama, Bang, dia di situ? 3 bulan baru. Baru 3 bulan? Baru 3 bulan. Nggak ada masalah sama sekali? Nggak ada masalah. Oh, rumah Pak RT ke sini nih, Bang? Guna mencari informasi lebih detail tentang Imam Maskur, selanjutnya kami mendatangi rumah ketua RT setempat. Dia kan cuma izinnya untuk jual kosmetik. Tapi Bapak pernah lihat langsung nggak ke sana sesekali? Sekilas aja. Paling kalau ke sana tuh cuma sekilas jalan. Nggak datengin dia enggak. Cuma ketemunya di sini aja. Ketemu di sini waktu apa, Pak? Mau izin itu aja. Kapan, Pak, dia izin waktu itu? Februari kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah ya Februari. Saya mau izin. Mau buka kosmetik. Dari ketua RT, kami mendapat informasi tempat kos Imam Maskur. Kami menuju kos-kosan tersebut dan bertemu Virgi, si pemilik kos. Fikri menyebut Imam baru 3 bulan mengekos. Sekarang saya sama Bang Virgi. Bang Virgi di sini sebagai pemilik kos-kosan tempat Imam almarhum menyewa kos-kosan ini ya, Bang ya. Dia udah dari kapan, Bang, ngekos di sini? Ya kurang lebih 3 bulanan. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulanan. Dia sehari-hari gimana kegiatannya, Bang? Ya kegiatannya kalau misalnya pulang kerja, ya istirahat, tidur, terus ya udah kayak sehari ini ya. Baik lagi pagi, kerja lagi deh gitu. Tapi Bang Virgi taunya dia kerja sebagai apa, Bang? Ya tukang kosmetik aja. Tahu tokonya di mana? Oh, tokonya taunya di situ aja sih, yang di bawah itu. Yang di bawah dekat sini ya? Dia di sini ngekos sama keluarganya atau sendiri? Sendiri dia. Sendiri. Virgi mengaku baru pertama kali melihat keluarga Imam Maskur setelah terjadi penculikan. Mari, sempat datang ke sini juga almarhum, orang tua dari almarhum? Sempat pernah kemari, jadi dia stay di sini sambil nyari. Itu udah dilaporin. Udah ngelapor. Akhirnya ngelapor ke polisi. Iya, tinggal nunggu kabarnya aja. Beberapa orang yang kami temui tak banyak mengetahui kegiatan Imam Maskur selain sebagai penjual kosmetik. Informasi detail tentang Imam Maskur minim. Kriminolog Yogo Trihendiarto dari Universitas Indonesia menemukan kejanggalan dalam kasus penculikan Imam Maskur. Kecil kemungkinan antara korban dan pelaku tidak saling mengenal. Mengapa sampai diculik? Diculik itu tidak dengan target sasaran yang acak, tapi sudah ditentukan. Melakukan tindakan kekerasan pengancaman. Setelah pelakunya hampir dari satu lingkungan yang korbannya dari Aceh, maka kemudian terjadi tindakan-tindakan dari pemerasan, kekerasan, sampai tindakan kematian. Yang belum terungkap adalah alasan-alasan mengapa pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada Imam Maskur. Itu tidak dibuka di ruang publik. Hal senada disampaikan psikolog forensik Reza Indragiri yang meyakini pelaku telah melakukan profiling alias penggambaran terhadap korban. Saya tidak begitu yakin itu ya, dengan asumsi bahwa antara pelaku dengan korban tidak saling kenal. Jadi seolah-olah ini perilaku acak begitu, bahwa ada sekumpulan calon pelaku kejahatan yang mengincar calon korbannya secara acak sambil tutup mata, ya kecil lah kemungkinan itu. Jadi saya membayangkan bahwa para pelaku ini sudah melakukan profiling
terhadap pihak yang akan diviktimisasinya, terhadap pihak yang akan dijahatinya. Belum adanya kejelasan tentang motif di balik penculikan Imam Maskur memunculkan sejumlah dugaan. Kita berdua sama yang nungguin toko ini disuruh buka baju, disuruh diikat di kepala, di mata, biar matanya ketutup, disuruh tidur di bagasi belakang. Penculikan dan pembunuhan terhadap Imam Maskur, penjual obat dan kosmetik asal Aceh, oleh 3 oknum TNI yang juga berasal dari Aceh diduga terkait dengan bisnis obat-obatan ilegal. Namun informasi mengenai dugaan bisnis haram yang dijalankan korban ini minim kami dapatkan dari lapangan. Melalui penyidikan Pomdam Jaya, diketahui para pelaku tak mengenal korban secara pribadi. Namun pelaku mengetahui korban dari komunitas. Lantas, adakah korban ternaung dalam komunitas? Kami mendatangi Ahyar Kamil, Ketua Persaudaraan Aceh Serantau, komunitas perantau Aceh terbesar di Jakarta. Oke, kemudian Pak Haji, ini kan dari Imam Maskur ini, apakah Pak Haji mengetahui dia itu pribadinya yang seperti apa dan apakah tergabung dia dalam Aceh Serantau ini, Pak Haji? Imam Maskur memang tidak bergabung di Persaudaraan Aceh Serantau, namun semua masyarakat Aceh yang merantau di sini, apapun yang terjadi, kami wajib memperhatikan, melihat apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Kebetulan saya tahu Imam Maskur dari teman-teman yang lain bahwa itu anak yang baik. Dia merantau ke Jakarta baru 1,5 tahun lebih kurang. Dia bekerja. Kenapa? Dia jadi tulang punggung keluarga di kampungnya. Dia bekerja, dialah harapan daripada keluarga. Insya Allah harapan keluarga dia bisa membiayai adik-adiknya dan keluarganya di kampung. Kami juga mengonfirmasi kepada kuasa hukum korban yang mendesak penyidik untuk menerapkan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Kami ingin mengetahui lebih jauh unsur perencanaan yang dimaksud. Apakah berkaitan dengan bisnis korban? Ya, kita menginginkan itu dihukum dengan pasal 340 KUHP itu dengan hukuman mati, karena kita melihat dalam proses ya mereka menganiaya, memukul sampai meninggal itu direncanakan, itu termasuk dalam pembunuhan berencana. Nah, mereka merencanakan sesuatu, mereka setelah merampok, meminta uang, mengancam, kalau uang senilai 50 juta itu tidak diberikan, maka anak ibu akan kami bunuh dan akan kami buang ke sungai. Dan ternyata apa yang ancaman itu mereka lakukan, mereka laksanakan. Artinya mereka ini merencanakan untuk melakukan pembunuhan keji ini. Para oknum TNI pelaku penculikan dan penganiayaan imam berasal dari kesatuan yang berbeda. Ketiganya adalah teman-teman satu angkatan di dinas kemiliteran. Praka RM adalah anggota grup A pasukan pengamanan presiden. Praka J, anggota perwakilan Komando Daerah Militer Iskandar Muda di Jakarta. Dan prajurit kepala HS adalah anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Saat menculik imam, ketiga pelaku dibantu oleh seorang warga sipil, ZSS, yang merupakan kakak ipar Praka RM. Ia berperan mengendarai mobil yang digunakan para pelaku. Dalam pengembangan kasus, polisi menemukan 2 nama lainnya, yaitu AM dan HR, yang berperan sebagai penada hasil kejahatan komplotan ini. Penculikan dengan modus serupa juga pernah menimpa EL, pemuda asal Aceh yang merantau ke Jakarta. EL mengadu nasib di ibu kota dengan membuka toko kosmetik dan obat-obatan, termasuk menjual obat keras secara ilegal. Penculikan yang dialami EL terjadi pada 2003 silam. Tahun 2003 itu udah kesekian kalinya ngerantau ke Jakarta, belum ada kerjaan yang jelas, belum ada kerjaan yang pas. Kebetulan ada rezeki, buka usaha yang begitu, yang jualan toko kosmetik sama obat-obatan juga, minum-minuman ringan.
Berita penculikan yang dialami Imam Maskur membuat EL teringat dengan penculikan yang dialaminya. Ia mengaku pernah diculik dan diperas oleh para pelaku yang ia yakini Praka RM bersama teman-temannya. Dua hari menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri, orang itu ngerampok di toko kita. Saya yakin Ruswandi Manik juga pelakunya sama dia pelakunya. Dari logat suaranya, dia ada keaceh-acehannya dikit, sama nada suaranya juga sama, itu udah pasti dia, nggak ada yang lain lagi. Saat kejadian, para pelaku datang dengan mengaku sebagai polisi, lalu membawa paksa EL dan anak buahnya. Modus ini juga digunakan pelaku yang menculik Imam Maskur. Ada 4 orang, mereka bawa senjata, yang satunya emang lengkap dengan baju rompinya dia, sama senjata, borgol. Kami dari Polda, di kepolisian, sekarang orang kalian ikut kami semua. Langsung dipasangin borgol, sayanya langsung dipasangin, disatuin sama yang nungguin toko, sama anak buahnya. Diarah ke mobil, langsung dibawa. EL sempat menawari pelaku akan memberikan uang setoran tiap bulan. Namun para pelaku menolak. Terus kenapa nggak mau saya koordinasi aja gitu kata saya. Nanti saya bikinkan porsi per bulannya berapa, sama seperti yang lain-lainnya gitu. Dengan sampai kantor. Enggak, orang kalian harus ikut ke kantor, begitu kata dia kan. Karena dari Polda. Sekarang buka baju. Kita berdua sama yang nungguin toko ini disuruh buka baju. Disuruh diikat di kepala, di mata, biar matanya ketutup. Disuruh tidur di bagasi belakang. Bukannya dibawa ke kantor polisi, EL dan anak buahnya dibawa ke suatu tempat. EL menyebut saat itu ada korban lain bersama mereka. Bukan toko saya aja, ada toko-toko kawan kita juga. Total korbannya ada 5 orang. Pas habis maghribnya baru dieksekusi satu-satu. Pertama yang dipanggil saya, dicambuk ya, dipintain duit ya, sama disetrum. Orang itu enggak 30 juta, cuma saya yang ada uang 8 juta untuk kejadian saya. Kejadian yang menimpa EL dan Imam Maskur menunjukkan pola kejahatan yang sama yang diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Lantas, ada apa sebenarnya di balik kejahatan ini? Dugaan saya ini merupakan kejahatan terorganisasi. Tapi pertanyaan yang belum terjawab adalah skala terorganisasinya seluas apa? Sejumlah pihak menduga motif pembunuhan Imam Maskur bukan karena alasan ekonomi semata. Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI menilai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kenakalan ketiga pelaku. Mungkin dia ekonominya kurang, akhirnya dia berbuat itu. Ada tawaran penagihan, nanti kamu dapat bayar berapa, dia terima tawaran itu. Anak-anak ini nakalnya dimanfaatkan karena ada peluang dari obat-obat terlarang. Nah, dan celakanya nakalnya itu dia pakai baju-bajunya polisi lagi, kan dia menyamar menjadi polisi. Karena dia tahu bahwa itu pekerjaan polisi untuk memeriksa toko-toko obat seperti ini. Sejalan dengan itu, dugaan adanya pelaku kejahatan terorganisir di balik kasus pembunuhan Imam Maskur menguat. Salah satunya terkait jaringan peredaran obat keras. Kita bisa menelusuri jaringan obat-obatan terlarang, bukan siapa yang terlibat, itu menarik levelingnya. Mungkin Pak Imam Maskur korbannya paling level terendah. Nah, itu Praka RM yang terlibat mungkin jadi backing keamanan atau prosedur jaringan tadi. Tapi kita tidak tahu siapa di belakangnya lagi. Levelnya akan terungkap kalau ada keseriusan bahwa jaringan itu harus dibongkar atau kemudian dilakukan proses penegakan hukum. Dugaan saya ini merupakan kejahatan terorganisasi. Tapi pertanyaan yang belum terjawab adalah skala terorganisasinya seluas apa? Saya khawatir ini sebatas operator. Jangan-jangan ada yang memberikan penugasan. Jangan-jangan ada yang memberikan perencanaan. Jangan-jangan ada yang memberikan perlindungan. Nah, skala terorganisasinya itulah yang menurut saya
seharusnya bisa diungkap tuntas oleh pihak TNI sendiri. Terkait hal ini, kami mencoba menelusuri secara online. Kami menemukan sebuah informasi terkait anak-anak muda asal Aceh yang direkrut menjadi penjual obat keras dengan kedok melakukan kegiatan sosial di ibu kota. Kegiatan sosial itu bisa juga dipakai untuk menolong anak-anak Aceh, para perantau yang kesulitan hidup di Jakarta, tapi pada saat yang sama juga bisa menjerumuskan mereka ke jalan yang nggak benar. Itu logis. Kalau itu ada benarnya. Dan itu saya kira bukan hanya anak-anak Aceh kok. Anak-anak dari mana aja yang merasa senasib sepenanggungan, mereka juga akan berbuat seperti itu. Tapi ini saja yang mungkin ketuanya atau ada yang melihat peluang yang bisa dimanfaatkan, ya itu dimanfaatkan. Komunitas Persaudaraan Aceh Serantau berharap dugaan jaringan peredaran obat keras ilegal yang merekrut para perantau asal Aceh bisa terungkap tuntas. Kalau kita dengar bermacam, ada yang usaha di apotik ada yang di kosmetik juga ada, di sembako ada, di toko beras ada, di kuliner ada, bermacam-macam ada. Itu kalau memang ada tergabung dengan obat-obatan itu kan tugasnya pihak berwajib. Tugasnya kepolisian, kalau memang itu ada isu-isu begitu, nanti polisi akan menyelidiki. Kalau memang ada obat-obatan, obat itu ada pabriknya atau tidak. Kalau itu ada pabriknya, pelanggarannya di mana? Mungkin di apa? Ya tinggal pihak kepolisian, pihak BPOM, itu tugasnya mereka. Benar tidaknya dugaan terkait motif pembunuhan dalam kasus ini akan terbukti dalam proses hukum yang tengah berjalan. Saya mencoba optimis bahwa POM akan bisa mengungkap kasus ini dengan semaksimal mungkin agar kemudian masyarakat teryakinkan ini adalah oknum, bukan TNI sebagai institusi. Banyak pihak yang berharap, saudara, baik TNI maupun Polri mampu mengusut kasus ini secara tuntas hingga terang benderang. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Dan pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya, Tata Nova Silana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.